Saudara-saudara, khotbah saya pada hari ini spesifik tentang mahasiswa baru, karena memang untuk itulah acara ini dibuat, benar ya, penyambutan mahasiswa baru. Temanya adalah, topik atau judul khotbah saya adalah perjalanan baru bersama Allah yang setia. Amin. Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswa yang terkasih, kehidupan kampus adalah sebuah perjalanan baru. Kehidupan kampus adalah fase baru dalam hidup mahasiswa baru yang penuh tantangan, kesempatan, dan juga pembentukan diri. Saudara yang terkasih, konsep perjalanan ini terkait dengan konteks, terkait dengan studi kalian, itu adalah sesuatu perjalanan yang membutuhkan iman. Kalian baru memulainya, tetapi kalian perlu memulainya dengan iman. Iman itu seperti kita naik tangga, belum tahu ujungnya, tapi waktu kita melangkah pertama kali, itu kita harus melangkah dengan iman. Amin. Abraham waktu dia pindah, waktu dia mendengarkan panggilan Tuhan, dia tidak tahu harus seperti apa, akan seperti apa nantinya. Tapi dia melangkah pertama-tama dengan iman. Itu tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Roma, jelas bahwa Abraham melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Tidak tahu seperti apa nantinya, tetapi dia melangkah dengan iman. Kita tidak tahu seperti apa nanti beberapa tahun ke depan, tetapi satu hal yang pasti, satu hal yang akan menjadi kebaikan ke depan adalah apabila kita percaya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, maka kita tidak punya masa depan. Tanpa Tuhan, maka tidak ada harapan untuk kita. Karena itu janganlah mendiskoneksikan hidup kita daripada Tuhan. Hari ini saudara mahasiswa-mahasiswa terkasih adalah langkah yang baik, adalah cara yang baik di mana kita memulai perjalanan hidup kita pertama-tama dengan beribadah. Amin. Kita berkumpul hari ini sebagai satu momen, satu momentum, satu awal kita melangkah dengan iman. Terutama yang baru, masih ada beberapa tahun ke depan. Nggak tahu kita nanti kayak mana ke depan itu. Benar ya? Tetapi kita mau percaya, kita mau bergantung kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau melangkah dengan iman. Kejadian 12 ayat 1-4 itu berbicara tentang Allah memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya sebagai sebuah simbol perjalanan yang penuh iman bersama Allah yang setia. Martin Luther King Jr. mengatakan, faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Waktu kita naik tangga, kita nggak lihat semuanya. Anak tangga itu kita nggak lihat semuanya. Apalagi kalau tangganya panjang, apalagi kalau tangganya banyak anak tangganya. Tapi yang kita perlukan adalah melangkah dengan iman, dengan keberanian, memulai satu perjalanan dengan iman bersama Tuhan, karena Tuhan. Amin. Yang kedua, selain yang saya bahas tadi, bahwa kehidupan kampus adalah perjalanan baru, yang kedua yang saya mau sampaikan saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswa yang terkasih, adalah bahwa Allah yang setia akan menyertai langkah kita. Kalian percaya itu? Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswa terkasih, kalian datang ke sini, kalian lahir dari keluarga kalian, kalian bisa lulus di sini, kalian bisa tinggal di Sumatera Utara, kebanyakan setahu saya, dan kalian bisa ada di sini hari ini. Itu bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada yang namanya kita lahir itu silap-silap. Silap-silap, udah lahir kau, kok nggak tahu aku? Mana ada Tuhan kayak gitu? Tuhan itu maha tahu, maha hadir.
Dia nggak ada, dia lahirnya kau, kok kau bisa lahir, bukan kaunya maksud aku. Apakah Tuhan kayak gitu? Oh, itu tidak menggambarkan Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha hadir. Eksistensi kita bukanlah suatu kebetulan. Eksistensi kita adalah karena kasih Tuhan dan karena rancangan Tuhan yang baik. Amin. Dia mengasihi kita, karena itu dia izinkan kita eksis. Dia mau kita berelasi dengan dia. Dan dia punya rancangan yang baik untuk kita. Itu harus menjadi dasar pegangan kita, sehingga kita dalam menjalani hidup kita lebih semangat, lebih mengerti. Jangan kita bilang, oh aku ini lahir karena silap-silap, nggak tahu, tiba-tiba muncul, Tuhan juga nggak senang, orang tua juga nggak senang. Itu pemikiran yang salah. Mana mungkin kita bisa eksis kalau bukan karena Tuhan. Jadi karena apa kita ada? Karena setan? Tidak. Kebetulan. Kebetulan dari mana? Bukan. Karena kasih Tuhan, karena rencana Tuhan, karena rancangan Tuhan. Mungkin kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi perkataan orang yang mengatakan, kau tidak diinginkan, kau ini ditolak, kau tidak diterima, kau tidak bagus, jelek kamu. Terlalu banyak kita telan-telan itu dalam hidup kita. Jadi waktu kita dengar Tuhan mengasihi kita, kita berpikir, masa benar itu kan? Benarkah itu Tuhan mengasihi kita? Atau kalian nyanyi-nyanyi, kasih Tuhan, dalam hatimu tidak yakin. Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan kita karena kasih-Nya. Amin. Amin. Kalau bukan karena kasih-Nya, maka diciptakannya jelek-jelek semua ini. Kalau kalian baca di dalam Kejadian pasal 1, apa yang kalian lihat? Tuhan menciptakan, dikatakan semuanya baik. Kalau semuanya baik, itu diciptakan dengan apa? Dengan kasih atau dengan kebencian? Kalau Tuhan menciptakan kita dengan kebencian, jelek-jelek kita semuanya ini. Nggak ada kualitas kita. Tidak mungkin Tuhan melihat dan mengatakan, semuanya baik. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia akan bilang, semuanya jelek-jelek, kuciptakan buruk-buruk semuanya, jahat-jahat semuanya. Itu yang akan dicatat dalam kitab Kejadian. Tapi dikatakan semuanya baik, karena Tuhan menciptakan kita dengan kasih-Nya. Dia ingin dekat dengan kita, dia punya rencana yang baik untuk kita. Hari ini kita di sini merupakan bagian daripada rencana Tuhan. Dan dia ingin agar saudara-saudara mahasiswa terkasih bisa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Karena itu adalah bentuk daripada kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, perjalanan ini tidak kita lalui sendiri. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, Dia juga akan menyertai langkah kita. Kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang setia. Bagian kita jangan menjauhi Allah. Yang suka menjauhi Allah itu bukan Allah. Kalau kalian baca di dalam Alkitab, Tuhan selalu mau datang. Bentar lagi Natal, 1 bulan lagi, hari ini udah 1 November, 1 bulan lagi Natal. Kalian tahu apa artinya Natal itu? Natal itu Tuhan datang, bukan kita yang datang. Jadi jangan pernah pertanyakan, Tuhan mengasihi saya enggak ya? Baca dulu Alkitab itu. Kamu yang datang atau Tuhan yang datang? Kalau kamu baca Alkitab itu, saudara, mahasiswa-mahasiswa terkasih, Tuhan selalu datang. Waktu di Taman Eden, siapa yang cari manusia? Manusia berondok, orang Medan bilang. Tahu kalian berondok? Masih ingat kalian apa itu berondok? Hah? Sembunyi. Tuhan bilang, di mana kau Adam? Padahal Adam sudah jatuh ke dalam. Tapi siapa yang datang? Tuhan lagi cari.
Manusia sudah berbuat dosa, Tuhan lagi yang datang. Manusia sudah semakin jahat, Tuhan mati di atas kayu salib. Jadi siapa yang datang? Siapa yang mengasihi kita? Kalau kalian baca di Alkitab itu, Tuhan yang selalu datang. Yang selalu pergi, selalu menjauh siapa? Manusia. Jadi kalau ada di dalam hatimu, atau di dalam pemikiranmu, ada suara-suara mengatakan, salah itu. Tuhan tidak mengasihimu. Itu suara siapa? Itu suara setan. Suara iblis. Kenyataannya di dalam Alkitab, kalau kamu baca di Ibrani, di mana-mana selalu dikatakan Tuhan yang selalu berinisiasi. Jadi kalau gitu, kalian mau dekat sama Tuhan atau mau jauh sama Tuhan? Masih perlu lagi kalian tanyakan, apakah Tuhan mau dekat dengan saya? Itu bukan pertanyaan lagi, Tuhan mau dekat dengan kita. Tidak perlu lagi dipertanyakan itu. Amin? Tidak perlu lagi dipertanyakan. Ulangan 31 ayat 8. Mengatakan, sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Ia menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak hanya menyertai kita, tetapi juga membimbing kita sebagai mahasiswa dalam setiap keputusan dan langkah akademik yang kita ambil. Dia akan menyertai kita. Percayalah, bersandarlah, bergantunglah kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Amin. Seorang teolog A.W. Tozer mengatakan, God does not call the qualified, He qualified the call. Artinya apa, saudara? Tuhan itu enggak mengumpulkan orang yang memang sudah qualified, yang memang sudah hebat. Tetapi dia memperlengkapi orang-orang yang dia panggil. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kalian berpikir, tapi Pak, masih banyak kekurangan saya. Itu bukan masalah. Tuhan bukan mengumpulkan yang hebat, tetapi Tuhan memperlengkapi orang yang dia panggil. Kalau Tuhan memanggilmu, mengutusmu, mengizinkanmu kuliah di sini, di Universitas Jambi, jangan bilang, Pak, aku banyak kekurangan. Ya tahu, kita banyak kekurangan, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Asal kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Kita bergantung pada Dia. Poin yang berikutnya, saudara mahasiswa yang terkasih, kita perlu mengandalkan Tuhan di tengah tantangan. Saudara-saudara, kalian sebagai mahasiswa akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Seperti apa itu? Seperti misalnya tekanan akademik. Kalian menyadari enggak bahwa kalau kalian mengambil 20 SKS, di mana satu SKS itu dikali 50 jam, berarti sebenarnya waktu kalian belajar sebenarnya berapa? Selama satu semester. 50 kali 20 itu sama dengan 1000 jam. 1000 jam itu, saudara-saudara, kalau kalian bagi ke dalam satu semester, berarti lebih kuranglah kalian belajar itu 1 hari, termasuk kalian hadir di kelas, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu adalah 8 jam. Artinya kalian itu seperti orang kerja. Orang kerja itu masuk jam 9, pulang jam 5. Jadi kalian ini disebut sebagai pelajar full time. Kalau pekerja full time, dia masuk jam 9, pulang jam 5. Pelajar full time, belajar pagi sampai sore. Total 1 hari setidaknya 8 jam. Berarti ada tekanan enggak? Ada tekanan enggak? Ada.
waktu, jadwal, schedule, belajar, tugas. Maksud saya apa? Supaya kita jangan kaget. Jangan kaget, kok selama saya masuk di kampus ini kok jadi sibuk sekali saya. Nggak pernah hitung ya, 1000 jam itu. Memang sibuk. Ada tekanan, ada tugas, ada praktikum, ada kelas, ada Zoom, ada macam-macam. Ada diskusi, macam-macam. Ada kerja kelompok. Ada tekanan akademik. Ada tekanan sosial. Mudah-mudahan tidak akan banyak karena kita punya komunitas yang baik. Amin. Dan mungkin juga ada tekanan iman. Ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai 3 mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa yang mau terbebas dari rasa kesesakan? Siapa yang mau terbebas dari rasa kesesakan? Siapa yang mau resepnya? Siapa yang mau tipsnya? Alkitab mengatakan Tuhan itu adalah penasehat ajaib. Di dalam Yesaya pasal 9 dikatakan dia adalah wonderful counselor. Hari ini saudara-saudara, yang paling laris, yang paling banyak didatangin orang adalah konselor. Orang masalah pernikahan datang konselor. Orang masalah pribadi datang konselor. Hari ini kita kalau mau datang mungkin nggak punya cukup banyak duit. Tapi ada satu konselor yang akan membantu kita dan pasti akan membantu kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan dia adalah wonderful counselor. Kalau ada masalahmu, saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswa terkasih, datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan, aku ada masalah. Kapan terakhir kali saudara datang kepada Tuhan dengan perasaan yang terbuka, dengan komunikasi yang terbuka? Kapan terakhir kali? Orang Kristen diajarin oleh firman Tuhan untuk terbuka kepada Tuhan dengan perasaan-perasaan kita. Dalam kitab Mazmur kalian bisa membaca itu, melihat bagaimana pemazmur begitu terbuka akan beban perasaannya, tekanan-tekanan dalam hidupnya. Kita diizinkan sebagai orang percaya untuk terbuka kepada Tuhan tentang apapun persoalan, pemikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Bedanya dengan hanya sekedar mengeluh, pemazmur walaupun dia mengeluhkan beban-beban hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu bedanya pemazmur dengan orang yang hanya sekedar mengeluh. Kalau kalian baca pemazmur, kalian akan menemukan begitu banyak keluhan di dalamnya. 60% daripada mazmur itu isinya ratapan. Ratapan itu artinya keterbukaan akan beban-beban hidup daripada pemazmur itu. Bedanya dia percaya kepada Tuhan. Jadi boleh nggak kita mengeluh kepada Tuhan? Boleh nggak kita mengeluh, berbicara tentang beban kita kepada Tuhan? Boleh. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Boleh. Kita bilang, Tuhan ini banyak kali tugas, gimana ya Tuhan? Ada masalah ekonomi Tuhan, ini masalah ekonomi, gimana ya Tuhan? Ada masalah studi Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Tolonglah hamba-Mu. Dan seiring waktu kamu akan melihat, saudara-saudara, kamu akan melihat banyak sekali cerita nantinya ke depan Tuhan menolongmu. Waktu kamu lulus, bukan hanya kamu dapat toga, bukan hanya kamu dapat ijazah, bukan hanya kamu dapat transkrip, tapi kamu juga dapat pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya kamu dapat ilmu, tapi kamu dapat
hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan karena Dia menyertaimu selama studimu di Universitas Jambi. Itu yang akan terjadi kalau kamu, mahasiswa-mahasiswi sekalian, rajin bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap tantangan adalah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan yang setia dan mendapatkan penguatan darinya. Apapun tantangan itu, tantangan studi, tantangan apapun, datang kepada Tuhan, itu adalah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Nanti setelah lewat, kamu tahu ceritanya dan kamu punya banyak cerita di mana Tuhan menyertaimu. Amin. Kalian pengen punya cerita-cerita itu? Dulu waktu saya ada masalah begini, Tuhan menolong saya. Kalian pengen punya cerita itu? Kamu akan punya banyak cerita itu kalau rajin bergantung sama Tuhan. Amin. R.C. Sproul mengatakan, we are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He holds tightly to us. Artinya apa? Kita ini aman bukan karena begitu bergantungnya kita kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan memegang kita begitu erat. Saudara-saudara, memang benar bahwa kita perlu bergantung, tapi lebih daripada itu sebenarnya Tuhan memegang kita erat-erat. Jangan kita menjauhi Dia, jangan kita pergi daripada Tuhan. Amin. Allah akan setia menopang kita. Amin. Poin saya selanjutnya, bahwa kita perlu menumbuhkan karakter dan nilai dalam perjalanan bersama Allah. Bersama-sama dengan Allah, ketika kita menjalaninya dengan satu sikap hati yang rela, taat, rendah hati, patuh, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, maka itu akan menumbuhkan karakter kita. Bukan semata-mata karena kita hebat, tidak, tetapi Alkitab berkata di dalam Filipi 2:12 bahwa kita juga perlu mengerjakan keselamatan kita. Keselamatannya itu dari Allah, tetapi bagian kita adalah melatih diri kita. Mengerjakan keselamatan itu. Keselamatannya udah diberikan, karunia-Nya sudah diberikan, anugerahnya sudah diberikan, kita yang perlu untuk melakukan yang terbaik. Amin. Melatih diri kita. Kehidupan kampus adalah waktu untuk membentuk karakter, integritas, ketekunan, dan ketulusan dalam pelayanan. Suatu ketika nanti kamu masuk dalam dunia kerja, kamu tahu bahwa kamu sudah diperlengkapi banyak. Pengetahuanmu bertambah, karaktermu bertambah. Semuanya itu karena diproses, digembleng selama kalian mengikuti program studi. Saya sebagai orang yang belajar juga dalam perkuliahan, saya tahu before and after-nya. Seperti orang fitness, sebelum masuk tempat fitness, mungkin shape-nya belum begitu jelas ya. Begitu masuk tempat fitness, diproses, lalu lebih bagus shape-nya, lebih sehat, lebih segar, dan lain sebagainya. Begitu juga masuk ke dalam kampus, diproses, dibentuk menjadi orang yang lebih intelek, lebih kritis, lebih berkualitas, lebih berpengetahuan, dan lain sebagainya. Lebih berkarakter, dan lain sebagainya. Roma 5 ayat 3-5, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, kita perlu melihat perjalanan ini sebagai latihan yang menumbuhkan karakter yang baik dalam Tuhan. Kita perlu melihatnya seperti itu. Kekristenan itu adalah dasar pertumbuhan karakter kita. Saudara, kita juga perlu membuka diri bagi tuntunan Roh Kudus dalam komunitas kita. Adalah suatu hal yang penting bagi kita, komunitas Kristen seperti ini, dan tuntunan Roh Kudus dalam perjalanan studi kita.
Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa yang terkasih, kita perlu aktif mencari komunitas yang mendukung iman. Hari ini adalah cara yang baik. Kalian hadir di sini itu adalah momen yang baik. Mencari komunitas yang mendukung iman dan memperkuat relasi dengan Roh Kudus yang menuntun. Itu adalah cara yang baik. The Holy Spirit is the one who makes Jesus Christ real in our lives. And He will make our journey meaningful. Artinya bersama Roh Kudus, bersama Kristus, hidup kita akan semakin berarti. Dan hidup kita akan semakin nyata, berkualitas. Amin. Kita perlu menjadi berkat di kampus sebagai cerminan kasih Kristus. Saudara-saudara, adalah sebagai sebuah panggilan bagi kita untuk menjadi berkat di kampus ini. Kampus yang kita cintai, Universitas Jambi, bersyukur untuk panitia pengurus yang mau terlibat menjadi berkat buat adik-adiknya, juniornya, ya, pengurus PMK. Begitu juga nanti kalian yang angkatan 2024, nanti kalian tahun-tahun ke depan jadilah berkat bagi adik-adik kalian juga. Jadilah berkat satu sama lain, membawa kasih Kristus dalam setiap interaksi dan pelayanan kita. Sebagaimana Matius 5 ayat 14-16 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau terang itu kita lihat, kalau garam itu kita rasa, hendaklah orang merasakan kasih kita. Hendaklah orang melihat teladan, contoh, inspirasi dari kita. Marilah kita memohon kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati kita di dalam studi kita, dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita yang baru ini. Amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru angkatan 2024. Selamat menjalani sebuah perjalanan baru, sebuah perjalanan studi. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian sukses, semoga kalian akan dapat menyelesaikan studi kalian dengan baik. Semoga perjalanan ini juga menjadi satu perjalanan yang indah, satu pengalaman yang indah, yang akan memberikan kalian banyak cerita tentang bagaimana Tuhan menyertai kalian. Semoga perjalanan ini juga menjadi perjalanan yang akan membentuk karakter kalian. Semoga perjalanan ini juga menjadi perjalanan yang dimana kalian mempunyai banyak saudara-saudara yang mengasihi, saling mendukung, saling membangun. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Yang berdoa,